Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan tentang perjuangan atau perjalanan kisah Wali Songo. Siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seorang yang gigih menyebarkan agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dahulunya banyak beragama Hindu-Buddha. Berikut kisah-kisahnya. Yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak Fathahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad At-Tahillah Al-Syadzili, ulama bermazhab Syafi'i. Di sana Sunan Gunung Jati belajar tasawuf, tarekat Syadziliyah. Setelah diarahkan oleh Syekh At-Tahillah, Syekh Hidayatullah memutuskan pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, daerah Aceh. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Kerawang, Kudus sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana ia berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syekh Hidayatullah lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Nyai Ratu Pakungwati, putra dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Sunan Gunung Jati mempunyai berbagai karomah yang belum banyak diketahui masyarakat luas. Mampu sembuhkan benjolan tanpa operasi hingga menguasai 99 bahasa. Di antara 9 Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, nama Sunan Gunung Jati mungkin paling banyak dikenal. Ia merupakan salah satu Wali Songo yang mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati sendiri merupakan pendiri Kesultanan Cirebon yang berasal dari Kairo atau Mesir. Sang wali dipercaya mempunyai pengaruh besar untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa Barat. Seperti anggota Wali Songo yang lain, Sunan Gunung Jati pun dipercaya oleh masyarakat luas mempunyai karomah. Salah satu karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah kemampuannya dalam mengeluarkan benjolan pada seorang ibu, hanya berbekal tangan kosong dan tanpa operasi.
Saat Sunan Gunung Jati dapat menyembuhkan atau mengobati seorang ibu yang memiliki benjolan di perutnya, dapat dikatakan juga sebagai karomah beliau sebagai wali Allah. Dikala itu ada sepasang suami istri yang berselisih karena adanya sebuah keganjilan. Sang suami tersebut sangat curiga dengan istrinya jika istrinya hamil dengan orang lain. Kecurigaan tersebut setelah saat suami melihat perut istrinya yang semakin membesar dan membuncit, sementara istrinya bersikukuh jika dirinya setia dan tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Hingga akhirnya pasangan suami istri itu bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Dengan kepintaran serta pengetahuan yang luas tentang penyakit, sosok wali Allah ini memberikan penjelasan kepada pasangan tersebut. Hal yang diperdebatkan keduanya sebenarnya adalah benjolan dan bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan. Selanjutnya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati mengobati ibu tersebut tanpa adanya proses operasi. Hanya dengan tangan yang diletakkan di atas perut wanita itu, atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, benjolan yang berada di perut ibu itu bisa dikeluarkan. Sehingga setelah benjolan tersebut berhasil dikeluarkan, perut ibu tersebut kembali normal seperti sedia kala. Karomah yang kedua dari Sunan Gunung Jati yaitu menguasai 99 bahasa. Tidak hanya bahasa dunia, tapi bahasa lokal di beberapa daerah Indonesia. Kemampuan inilah yang dimanfaatkan oleh sang Sunan untuk menyebarkan Islam sampai ke wilayah pelosok-pelosok. Karomah yang ketiga yaitu ahli strategi. Karomah berikut yakni seorang ahli strategi. Kehebatan ini terbukti secara empiris karena kesultanan yang ia pimpin. Kesultanan Cirebon mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, bahkan hampir menyebar di seluruh Jawa Barat dan beberapa di Jawa Tengah. Karomah yang keempat yaitu seorang pengajar yang gigih. Penyebaran Islam oleh Sunan yang wafat tahun 1568 di Cirebon ini terbilang luas. Tampaknya hasil tersebut wajar sebab menurut berbagai sumber, sang Sunan bisa dibilang merupakan sosok yang gigih di bidang pendidikan dan teladan sejati. Contohnya, ia menjajah ke pelosok desa atau istilah bahasa sekarang yakni secara door to door. Yang kelima, ahli politik. Semasa hidup sang Sunan dikenal juga sebagai ahli strategi politik. Karomah tersebut dibuktikan di mana saat ia menyebarkan Islam juga mampu menaklukkan kerajaan Pajajaran dan mengusir Portugis. Sunan yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Suatu ketika, Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid di sana. Masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari, Mbah Soleh meninggal dunia. Ia lantas dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak kunjung menemukan pengganti penjaga masjid yang serajin Mbah Soleh. Akibatnya, masjid tersebut tidak terurus dan kotor. Sunan Ampel kemudian bergumam, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjidnya jadi bersih. Seketika itu pula sosok serupa Mbah Soleh muncul. Ia lantas menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh. Namun tak lama kemudian meninggal lagi dan dimakamkan persis di samping makam Mbah Soleh. Peristiwa itu terulang hingga 9 kali. Konon Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel meninggal dunia. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel
terkenal dengan keunikannya di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dan dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keragaman tradisi muslim secara keseluruhan dan dibahas pada buku Mazhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Adapun karomah yang dimiliki Sunan Ampel, yaitu Sunan Ampel diberi kesaktian atau karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Sunan Ampel dikenal memiliki karomah yang bisa berjalan di air atau di atas sungai. Saat hendak berdakwah, Sunan Ampel bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berlarian di tepi sungai. Orang tersebut mencoba berjalan di sungai untuk menyeberangi sisi lain sungai. Tetapi ketika sebagian besar sungai mengalir melewatinya, dia jatuh dan berenang kembali ke tepian. Ia melakukan hal yang sama berulang-ulang hingga suatu hari Sunan Ampel datang mencari laki-laki itu. Sunan Ampel bertanya kepada pria itu apa yang dia lakukan, dan pria itu menjelaskan bahwa dia sedang belajar berjalan di sungai untuk mencapai hulu sungai. Sunan Ampel kemudian menjelaskan bahwa pria itu telah menyia-nyiakan 12 tahun belajar menyeberangi sungai. Mendengar penjelasan Sunan Ampel, pria itu sangat marah dan mengusir Sunan Ampel. Tak lama kemudian, Sunan Ampel mendekati pria itu dengan berjalan di tepi sungai lagi. Melihat aksi Sunan Ampel ini, orang tersebut menjadi kagum dan terheran-heran dengan ilmu yang digunakan oleh Sunan Ampel, sehingga orang tersebut langsung mengejar Sunan Ampel dengan berenang hingga ke hulu sungai. Orang tersebut bersujud dan meminta maaf kepada Sunan Ampel sembari menanyakan ilmu apa yang digunakan oleh Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel menjelaskan bahwa semua itu merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel kembali menjelaskan bahwa manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk bisa melakukan hal yang mereka inginkan. Sunan Ampel menyebutkan bahwa untuk sampai ke hulu sungai, dirinya hanya perlu mengambil beberapa potong bambu kemudian merakitnya agar ia sampai ke hulu sungai. Setelah mendengar penjelasan dari Sunan Ampel tersebut, orang itu seketika terdiam menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukannya.